Halo teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan salah satu teman kita dari Ilmu Tanah Angkatan 20. Nah, dia ini habis membaca bukunya Karl Marx dan ternyata ideologi dari Karl Marx itu sendiri bisa dibakukan oleh teman kita ini dan diaplikasikan kepada Himahita. Nah, mungkin teman-teman pada heran, kok bisa sih ideologi dari Karl Marx itu sendiri bisa diaplikasikan kepada Himahita? Soalnya setahu saya itu Karl Marx itu adalah pencetus dari komunisme. Nah, itu gimana ceritanya? Kalau misalkan ada yang ngira bahwa Karl Marx itu pencetus komunisme, itu bisa dibilang salah, juga bisa dibilang benar gitu. Soalnya kan sebenarnya Karl Marx itu dikenal sebagai bapak sosialisme gitu. Nah, sosialisme itu muncul karena adanya sistem kapitalisme di sistem masyarakat gitu. Kapitalisme itu menyebabkan adanya kesenjangan sosial antara masyarakat dari kaum buruh dan kaum pemilik modal, jadinya ada kesenjangan gitu. Dan dari sosialisme sendiri itu menginginkan adanya masyarakat yang sama rata tanpa kelas. Kemudian setelah filosof-filosof setelah Karl Marx ada Lenin. Nah, Lenin ini membakukan ideologi Karl Marx itu ke dalam komunisme. Menginginkan adanya masyarakat tanpa kelas, tapi membutuhkan pemimpin yang otoriter. Jadi diatur, sekalian semua diatur. Kalau misalkan dihubungkan dengan Himahita itu kan sama, kita bisa mengambil sisi positifnya dari ideologi sosialisme. Ini baru tercetus tadi tentang ideologi solidarisme. Ideologi solidarisme sendiri kalau misalkan diterapkan di kita di prodi ilmu tanah itu kan mengusung solid gitu. Jadi mengusung solid, kita semua sama rata gitu. Aku tahu kalian berasal dari keluarga yang kelas menengah ke bawah, ada yang dari keluarga kelas menengah ke atas, ada yang bermodal, ada yang nggak bermodal gitu kan. Jadi intinya kita solid sama rata, kita mengusung sama rata di sini. Kalian berasal dari manapun kita sama rata gitu bro. Jadi intinya dari sosialisme itu dapat kita ambil sedikit manfaatnya dan bisa kita terapkan ke Himahita. Gitu. Nah, misal seperti contohnya itu kesetaraannya antar teman satu prodi. Kalau misalkan contohnya untuk mengusung solidarisme sendiri itu kan kalian misalkan ada apa-apa gitu yang menolong kalian pasti bakalan teman satu prodi kalian butuh tugas itu yang membantuin kalian pasti teman satu prodi. Pertama kali yang nolongin kalian itu teman satu prodi, karena nggak mungkin teman-teman kalian dari UKM lain gitu kan, nggak mungkin. Maka dari itu perlu adanya kesetaraan maksudnya ya setara gitu untuk mengusung solid itu sendiri gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau kalian itu nggak usah sungkan-sungkan lah kalau mau minta bantuan kepada teman satu prodi. Akan kalian butuh apa-apa itu pasti yang dihubungin dengan teman satu prodi atau kaltim kalian, atau nanti kalian ada adik tingkat ya adik tingkat kalian. Terus juga contohnya kalau misalkan kalian nih jauh kan dari kota, ada yang jauh dari Jember, rumahnya nggak di Jember kan. Terus juga misalkan ada yang ngontrak atau ada yang ngekos, misalkan solidaritas kalian bisa dinilai dari makanan kalian. Misalkan satu anak itu nggak punya uang, bisa beli terong, bisa dimakan bareng-bareng gitu. Sering-sering lah ngumpul, soalnya kan pasti mahasiswa itu identik dengan ngopi, terus juga identik dengan makan bareng-bareng. Teman satu prodi itu akan menjadi keluarga kedua dalam kita menjalani kehidupan di perkuliahan sampai kita nanti lulus. Salam solidarisme. Misal kayak apa ya? Ya apa ngopi itu kalau nah apa tuh kayak apa sih